Are you planning for Bangkok? Bangkok. Halo Oners, kembali lagi di Take One. Di balik kamera banyak suara. Kali ini aku bakal ajak kalian untuk menjelajahi Bangkok. Siap-siap karena kalian akan terbang ke jantungnya Thailand, kota yang gak pernah tidur, penuh warna dan pastinya penuh rasa. Ini dia Bangkok. Selamat menyaksikan. Halo para penjelajah, kali ini petualangan kita dimulai di Bangkok. Kota ini selalu punya cara untuk bikin jatuh cinta. Dari hiruk pikuk jalanan yang padat sampai senyum ramah penduduknya, semuanya terasa hidup. Keliling Bangkok itu gampang banget. Bisa pakai BTS, MRT, perahu sungai, atau kalau mau sensasi lokal, naik tuk-tuk. Tapi kalau kata aku, cara terbaik merasakan Bangkok itu ya dengan melihat langsung keramaiannya dan menyatu dengan atmosfer kota. Nah, setelah merasakan sedikit atmosfer kota, mari kita fokus pada sesuatu yang selalu berhasil memikat hati dan paru-paru, yaitu kuliner Bangkok. Siapkan selera makanan kalian karena aroma-aroma lezat akan segera menyerbu nih. Kalau ke Bangkok, bagian yang paling bikin happy itu ya makan. Dari pagi sampai malam, di setiap sudut kota, selalu ada street food yang aromanya manggil-manggil. Langsung bikin perut keroncongan. Kuliner Thailand itu bukan cuma soal enak, tapi juga soal keseimbangan. Ada manis dari gula aren, asam dari limau, asin dari kecap ikan, pedas dari cabai, dan gurih dari santan. Semua menyatu sempurna dalam setiap gigitan yang kita rasakan. Oke, para penjelajah, ini dia bagian yang kalian tunggu-tunggu. Rekomendasi street food yang wajib coba di Bangkok. Kita akan menyelami jantung keramaian dan kelezatan di Srinakarin Train Night Market.
Bukan sekadar pasar malam biasa, tempat ini adalah labirin cita rasa, aroma yang menggoda, dan pemandangan yang tak terlupakan. Siapkan perut kosong kalian karena kita akan mulai petualangan rasa kita satu persatu. Pertama, mari kita sambut bintang pertama kita yang tak mungkin dilewatkan saat di Thailand, Fried Rice with Basil, atau yang lebih dikenal dengan Khao Pad Krap Po. Kalian tahu, ini bukan sekedar nasi goreng biasa. Begitu suapan pertama masuk, aroma daun basil segar langsung menyeruak. Berpadu dengan bumbu pedas manis yang meresap ke setiap butiran nasi. Ada sensasi gurih dari daging cincang, biasanya ayam atau babi, dan di pasar ini mereka menyajikannya dengan telur mata sapi setengah matang yang kuningnya meleleh. Menambah kekayaan rasa yang luar biasa. Dengan harga THB 200, porsinya pas untuk mengisi perut yang lapar setelah berkeliling. Ini adalah hidangan asik yang dieksekusi dengan sempurna. Definisi comfort food orang Thailand. Bergerak ke aroma yang lebih berasap, mari kita nikmati jajanan kaki lima favorit semua orang, grilled chicken skewers atau gayang dalam bahasa lokalnya. Bayangkan, daging ayam yang empuk dibumbui dengan rempah-rempah khas Thailand yang manis gurih, dipanggang di atas arang panas hingga bagian luarnya sedikit karamel dan renyah, sementara bagian dalamnya tetap juicy. Aroma smokinya sungguh menggoda dari kejauhan. Satu tusuk yang penuh kelezatan ini hanya berharga THB 20. Kalian bisa mengambil beberapa tusuk sekaligus karena dijamin satu tidak akan cukup. Ini adalah snack sempurna saat kalian menyusuri lorong-lorong pasar. Nah, sekarang kita beralih ke sesuatu yang manis dan memanjakan. Siapa yang bisa menolak aroma roti manis yang baru matang? Kita punya Nutella plus almond roti. Ini adalah roti khas Thailand yang digoreng tipis hingga garing di luar, tetapi lembut di dalam. Dibanjiri dengan lelehan Nutella coklat dan taburan almond panggang yang renyah. Setiap gigitan adalah ledakan rasa manis yang gurih dari Nutella berpadu dengan tekstur roti yang renyah dan nutty dari almond. Harganya cuma THB 69, cocok banget untuk menutup setelah makan hidangan utama yang gurih atau sekedar camilan manis sore hari. Seriously, this is a happiness on a plate.
Tentu saja, kunjungan ke pasar malam Thailand belum lengkap tanpa mencicipi ikon kuliner yang satu ini, Pad Thai Noodles. Di sini, dengan harga THB 50, kalian akan mendapatkan sepiring penuh kelezatan yang seimbang. Mie beras yang kenyal ditumis dengan udang segar, tahu, toge, dan kucai, dan pastinya bumbu Pad Thai yang legendaris. Campuran asam, manis, asin, dan sedikit pedas. Mereka biasanya akan menawari kalian dengan tambahan kacang tanah santai dan perasan jeruk nipis segar yang wajib kalian tambahkan untuk sensasi rasa yang lebih kompleks dan segar. Ini adalah hidangan yang menunjukkan mengapa Pad Thai begitu dicintai di seluruh dunia. Setelah semua makanan berat dan gurih, saatnya menyegarkan diri dengan sesuatu yang dingin dan sehat, frozen fruit. Dengan harga hanya THB 40, kalian bisa memilih berbagai macam buah-buahan segar seperti mangga, semangka, nanas, atau pepaya yang sudah didinginkan hingga beku. Rasanya seperti es loli alami yang manis dan menyegarkan. Sangat cocok untuk melawan hawa panas Bangkok. Ini adalah cara yang sempurna untuk membersihkan langit mulut dan mendapatkan asupan vitamin yang dibutuhkan. Dan untuk menemani semua petualangan kuliner kita, tidak ada yang lebih pas selain minuman klasik Thailand, Thai Milk Tea. Dengan harga THB 40, kalian akan mendapatkan segelas penuh teh hitam pekat yang diseduh sempurna. Dicampur dengan susu kental manis dan evaporasi, lalu disajikan dengan es batu melimpah. Warnanya oranye pekat yang khas, rasanya manis, creamy, dan ada sedikit sentuhan pahit dari teh yang membuat ketagihan. Ini adalah minuman wajib yang akan menyegarkan tenggorokan kalian dan menjadi pelengkap sempurna untuk setiap asupan makanan. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, mungkin sedikit kejutan di pasar tradisional Thailand. Tapi ini lagi dicoba, shrimp pizza. Ya, kalian tidak salah dengar, pizza di pasar malam. Dengan harga THB 269, kalian akan mendapatkan pizza berukuran cukup besar dengan topping udang segar yang melimpah, keju lezat yang meleleh, dan mungkin sedikit sentuhan bumbu atau rempah lokal. Ini adalah perpaduan unik antara cita rasa barat dan bahan-bahan segar Thailand yang patut kalian eksplorasi. Adonan pizzanya seringkali tipis dan renyah, membuat setiap gigitan terasa ringan namun penuh rasa. Ini membuktikan bahwa Talat Perut Thai seringkali selalu punya kejutan untuk para pengunjungnya. Kota ini adalah ledakan sensorik, warna, suara, bau, dan rasa yang menyerbu sekaligus. Tapi dengan cara terbaik, dari kuil kuno hingga mall futuristik, dari gang-gang street food hingga kafe-kafe trendy, Bangkok punya semuanya.
Menavigasi kota besar ini bisa terasa sedikit kewalahan kan? Makanya aku sudah siapin daftar rekomendasi terbaik yang wajib kalian kunjungi, yang akan kasih kalian pengalaman Bangkok yang utuh dalam waktu sekitar 10 menit ini. Kita bakal bahas landmark ikonik, permata tersembunyi, dan vibe lokal yang otentik. Siapin catatan kalian atau langsung aja save video ini karena kalian akan segera membuka kunci rahasia terbaik Bangkok. Yuk kita mulai. Yang pertama, saat matahari terbenam dan kota mulai menyala, kalian harus banget ke Asiatuk The Riverfront. Lupakan semua yang kalian tahu tentang pasar malam, tempat ini levelnya beda. Bayangkan, sebuah mall terbuka raksasa tapi ada biang lala, toko-toko keren, restoran enak, dan pemandangan sungai yang memukau. Selanjutnya, untuk pengalaman pasar malam yang lebih lokal, otentik, dan super lezat, kalian sama sekali nggak boleh melewatkan Jod Fairs Night Market. Ini adalah tempat di mana anak-anak muda gaul pergi, dan ada alasannya. Tempatnya nggak terlalu turistik, super ramai, dan padat banget sama stall-stall street food yang luar biasa. Kalau siang hari atau bahkan kalau hujan, kalian wajib banget menjelajahi Suk Siam di malam Mall Icon Siam. Ya, ini di dalam mall, tapi jangan salah, Suk Siam ini didesain kayak pasar terapung atau desa tradisional Thailand, lengkap dengan kanal-kanalnya, perahu-perahu kecil, dan pedagang yang menjual makanan khas daerah dari seluruh Thailand. Awal yang ikonik dalam petualangan kuil kalian, langsung aja menuju Wat Pho Pier. Kenapa dermaga? Karena ini gerbang kalian menuju beberapa kuil paling terkenal di Bangkok dan spot sempurna buat naik perahu longtail. Pemandangan sungainya luar biasa dan selalu ramai dengan kehidupan lokal. Nah, untuk merasakan sisi modern Bangkok, belanja dan budaya anak muda, Siam Square adalah tempatnya. Area ini itu sibunya Bangkok atau Times Square-nya sana. Hidup banget, penuh butik trendy, kafe, merek-merek internasional, dan penampil jalanan. Kalau kalian mau lihat apa yang lagi hits di kalangan anak muda Bangkok, beli bubble tea dan pop watch, inilah tempatnya. Disinilah fashion, makanan, dan kesenangan berpadu. Oke, dengerin ya, kalian gak bisa pulang dari Bangkok tanpa mencoba tuk-tuk ride. Ya mungkin agak liar, mungkin sedikit kacau, tapi ini adalah pengalaman yang mutlak harus dicoba. Jadwal unik antara pesan Thailand dan istirahat kopi yang fantastis, cari deh Taiwan Thai Cafe. Ini bukan sekedar kafe biasa, tempat ini seringkali punya dekorasi tradisional Thailand yang indah, menyajikan kopi lezat bersama dessert lokal. Siap-siap karena kita akan menemui permata kota yang mutlak, Green Palace. Serius, siap-siap terpukau. Kompleks yang luas ini adalah rumah bagi arsitektur yang menakjubkan, detail yang rumit, dan budaya Zandot yang sangat pintar. Luangkan waktu setidaknya setengah hari di sini karena ada begitu banyak yang bisa dilihat. Berpakaianlah dengan sopan dan nikmati saja kemegahan serta sejarahnya. Benar-benar luar biasa.
Untuk pemandangan panorama Bangkok yang luar biasa, daki deh ke Golden Mile. Ini lumayan mendaki dengan lebih dari 300 anak tangga, tapi percayalah, pemandangan di puncaknya sepadan banget. Kalian akan melihat bentangan kota luas, sungai yang berkelok-kelok, dan lautan pohon hijau. Indah banget terutama saat matahari terbenam. Suasananya tenang dan menawarkan momen ketenangan di atas hiruk-pikuk kota. Coba deh, kalian harus banget cari peluang kafe di Pasong. Tempat ini tayangnya benar-benar dengan toko bunga. Jadi kalian dikelilingi oleh bunga yang memukau dan aroma yang memabukkan sambil menyeruput kopi atau teh pagi. Sangat menenangkan dan memberikan pagi yang dan tenang. Ngomongin bunga, ada Pak yang Talap yang terkenal sebagai pasar bunga. Ini bukan cuma buat penjual bunga, ini adalah keajaiban sejarah. Gunung-gunung anggrek, kalung melati, mawar, dan bunga-bunga eksotis memenuhi udara. Kembali ke kuil dan tepat di dalam kompleks Watpo, kalian akan menemukan reclining Buddha yang megah. Patung emas raksasa ini benar-benar menakjubkan. Panjangnya 46 meter dan dilapisi daun emas. Skala yang sangat besar dan detail rumit pada kakinya yang dihiasi dengan mutiara benar-benar luar biasa. Ini adalah pemandangan yang kuat dan tak terlupakan. Dan tepat di seberang sungai dari Wat Po adalah Wat Arun yang menakjubkan atau Gunung Kajar. Kalian harus melihat ini saat matahari terbenam. Perang. Pusatnya dihiasi dengan porselen dan cangkang kerang berwarna-warni, berkilau indah saat cahaya berubah. Untuk benar-benar merasakan Bangkok dari sudut pandang yang berbeda, cobalah longtail boat ride di sepanjang sungai Chao Phraya dan kenal-kenalnya. Ini lebih dari sekadar transportasi, ini petualangan mini. Kalian akan meluncur melewati kuil-kuil rumah-rumah lokal yang dibangun di atas tiang dan menyaksikan kehidupan sehari-hari di sepanjang jalur air. Ini cara unik untuk melihat kota dan merasakan ritmenya. Terakhir, untuk menutup tuangan kuliner kita, kalian nggak bisa ninggalin Bangkok tanpa mencoba Peranakan Noodles. Ini adalah salah satu tempat favoritku buat noodles. Mie mangkuk kecil yang super flavorful. Ada yang versi kuah kaldu kaya, ada juga yang lebih kering. Dengan berbagai pilihan daging, rasanya otentik banget. Dan sensasi makan beberapa mangkuk kecil itu seru banget. Sekarang kita mau deep dive ke sesuatu yang bikin Bangkok itu benar-benar punya soul dan bikin kita langsung jatuh cinta, budayanya. Di balik gemerlapnya ada dinding nadi budaya yang kuat banget, yang seringkali bikin kita ngerasa wow dan pengen balik lagi. Dari festival yang heboh sampai perayaan yang penuh makna, semua ada di sini. Aku udah siapin 5 budaya paling apik di Bangkok yang dijamin bikin kalian langsung ngefans sama kota ini. Oke, di posisi kelima ada sesuatu yang mungkin terdengar seram tapi sebenarnya super menarik dan penuh tradisi. Chinese Ghost Festival atau sering disebut Festival Hantu Lapar atau Phuket Vegetarian Festival di beberapa daerah. Di festival ini, terutama di area Chinatown, suasananya beda banget. Selama festival ini, jalanan dipenuhi persembahan makanan dan minuman untuk arwah leluhur dan hantu-hantu lapar yang dipercaya berkeliaran. Kalian akan melihat banyak lampion, dupa yang dibakar, opera jalanan tradisional, dan pastinya banyak makanan vegetarian yang disajikan khusus untuk festival ini. Ini bukan horror guys, ini adalah penghormatan yang mendalam terhadap leluhur, sebuah tradisi Tionghoa kuno yang masih lestari di tengah kota modern.
Melihat bagaimana masyarakat menghidupkan tradisi ini dengan penuh keyakinan, itu bikin kita merasa dekat sama budaya mereka. Beralih ke sesuatu yang lebih ngebut dan modern, di posisi keempat ada Bangkok International Motor Show. Mungkin kalian mikir, ini kan pameran mobil, apa hubungannya sama budaya? Eits, jangan salah, motor show di Bangkok ini bukan cuma tentang mobil-mobil terbaru yang keren abis. Ini adalah cerminan budaya konsumsi dan gaya hidup urban masyarakat Thailand yang sangat dinamis. Kalian akan melihat bagaimana teknologi otomotif terkini dipadukan dengan showmanship yang luar biasa, SPG-SPG yang karismatik dan antusiasme publik yang gak ada duanya. Ini menunjukkan sisi lain Bangkok yang modern, ambisius, dan selalu mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap dengan sentuhan kemeriahan khas Thailand. Event yang seru banget buat kalian pecinta otomotif atau sekedar ingin melihat bagaimana event besar diselenggarakan di Bangkok. Selanjutnya, di posisi ketiga, kita punya salah satu perayaan paling meriah yang bikin Bangkok jadi lautan merah dan emas, Chinese New Year atau Tahun Baru Imlek. Kalian tahu kan, komunitas Tionghoa di Bangkok itu besar banget, dan saat Imlek tiba, seluruh kota ikut merayakannya, terutama di Chinatown yang jadi pusatnya. Jalanan dipenuhi dekorasi lampion, line dance yang interaktif, dragon dance yang memukau, toko-toko yang jualan makanan khas Imlek, dan suasana kelompok keluarga yang hangat. Energinya itu loh menular banget. Kalian akan melihat bagaimana tradisi, warna-warni, dan optimisme menyambut tahun baru berpadu jadi satu kemeriahan yang bikin hati ikut senang. Ini adalah bukti nyata keragaman budaya Bangkok yang luar biasa. Mendekati puncak, di posisi kedua ada festival yang paling indah dan romantis menurut aku, White Karaton. Ini adalah festival cahaya di mana ribuan orang berkumpul di tepi sungai, danau, atau kanal untuk menghanyutkan keraton. Perahu kecil dari daun pisang yang dihiasi bunga, lilin, dan dupa. Pemandangan ribuan cahaya lilin yang mengambang di atas air di malam hari itu sungguh-sungguh magis dan bikin merinding saking indahnya. Festival ini adalah simbol penghormatan kepada Dewi Air yang pengampunan dosa. Suasananya yang damai, penuh harapan dan sangat estetik bakal bikin kalian langsung jatuh cinta sama sisi spiritual dan kelembutan budaya Thailand. Momen yang gak akan pernah kalian lupakan. Dan akhirnya di posisi pertama yang bikin Bangkok benar-benar jadi kota yang tak terlupakan dan penuh keceriaan, Songkran Festival. Kalian pasti sudah tahu kan, ini adalah tahun baru Thailand dan dirayakan dengan perang air terbesar di dunia. Selama beberapa hari di bulan April, seluruh kota berubah jadi arena bermain air raksasa. Siapapun bisa kena siraman air, entah pakai selang, pistol air, atau ember. Ini bukan cuma seru-seruan loh, air adalah simbol pembersihan dosa dan menyambut keberuntungan di tahun yang baru. Antusiasme, keramahan, dan kegembiraan orang-orang saat merayakan Songkran itu menular banget. Kalian akan basah kuyup, tapi hati kalian akan penuh kebahagiaan. Ini adalah pengalaman yang pure joy, yang menunjukkan betapa Bangkok itu hidup, ramah, dan tahu bagaimana caranya bersenang-senang. Dijamin kalian akan jatuh cinta sejatuh-jatuhnya sama kota ini setelah merasakan Songkran. Gimana? Makin pengen ke Bangkok kan? Atau malah udah punya pengalaman seru di sana? Cerita dong di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang lagi mikir mau liburan kemana, dan pastinya subscribe ke channel ini biar kita nggak ketinggalan petualangan seru di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu stay curious. Bye bye!